Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, khamsatu asya tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ayat betul thawabahu, yaitu membatalkan pahala puasanya. Jadi bukan membatalkan puasa, tapi pahalanya. Apa dia yang 5 ini? Al-kadhibu, 1, bohong, dusta. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah. 3, namimah, adu domba, wal yaminul ghamus, dan kemudian bersumpah palsu, wan nazru bisyahwati, atau wan nazru bisyahwatin, memandang, melihat dengan syahwat. Jadi kalau misalnya melihat perempuan-perempuan cantik kemudian dengan syahwat, ini bisa menghilangkan. Melihat tontonan-tontonan, ada film-film sekarang HP di depan kita semua, melihat macam-macam di situ, kalau sampai menimbulkan syahwat, itu bisa merusak pahala puasa. Jadi kalau sudah kelihatan gambar itu lewat, udah lewatin aja, skip aja lah, biar jangan kita lihat gitu kan. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua, yang pertama menundukkan pandangan, yang kedua menjaga lisan dari ghibah dan seterusnya. Yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita bisa masuk kelas khawas ini, kaful udhni an istima'i kulli makruh, menahan pendengaran dari mendengar hal-hal yang tidak baik, yang dibenci, yang makruh. Jadi mendengar orang bercerita jelek, bicarakan aib orang lain, nggak usah dengar. Mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, saimin, saimat, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian kita di pengajian rutin ba'da subuh niki, masih di pembahasan tentang fadilah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, diriwayatkan dari Jabir, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, jadi Rasulullah bersabda, idza kana, lompat satu lagi di atas. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli sa'atin min Ramadan, pada setiap jam pada bulan suci Ramadan, jadi bukan setiap hari, setiap jam yang kita lalui di bulan suci Ramadan ini, yu'tiku sittami'ati alfi raqabatin minan nar. Allah membebaskan 600 orang dari api neraka, mimman istaujabal adzab ila lailatul qadr, yaitu bagi orang-orang yang sudah diwajibkan dia mendapat siksa. Jadi orang yang sudah divonis dia ini isi neraka, tapi di bulan Ramadan ini diberikan pembebasan, remisi. Per jam itu 600 orang, 600.000 orang. 1 jam, 1 hari 24 jam, berarti kali 24 jam aja sudah 14.400-an. 1 hari itu orang yang dibebaskan dari api neraka yang sudah divonis jadi penghuni neraka. Per hari 14.400. Kali sebulan itu berarti sama dengan kurang lebih 400-an juta. Kemudian itu baru satu hari. Lalu wa fi lailatul qadri yu'tiku bi adadin man a'taqa min awwal syahr. Khusus di malam qadar, Lailatul Qadar, Allah membebaskan sejumlah orang yang sudah dibebaskan dari sejak hari pertama itu. Wa fi yaumil fitri yu'tiku bi adadin man a'taqa min awwal syahr ila yaumil fitri. Dan khusus pada malam Idul Fitri, Allah membebaskan sejumlah yang dibebaskan dari hari pertama plus Lailatul Qadar, itu didouble lagi di Idul Fitri. Jadi kalau kita jumlah kurang lebih itu selama 1 bulan kita berpuasa, itu hampir 1,6 miliar orang yang dibebaskan dari api neraka. Logikanya berarti kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka sepi neraka ini. Neraka isi ini, bebas semua. Tapi kenapa neraka itu begitu padatnya? Nah, berarti ada sesuatu yang tidak beres pada kita ini. Walaupun Allah sudah berikan peluang remisi, pembebasan yang begitu rupa ini, namun ternyata sedikit yang bisa masuk kategori terbebaskan ini. Siapa dia? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang mendengarkan ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir, dari Jabir, anin Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," apabila malam pertama dari bulan Ramadan, jadi malam terakhir. Kalau sudah datang malam terakhir dari bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangis langit dan bumi, wal malaikatu, dan semua malaikat, langit, bumi, malaikat, semua menangis kalau sudah mau berakhir bulan suci Ramadan. Kemudian musibatun li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, ini musibah bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyu musibatin hi? Yuk, musibah napi ini kan? Apa yang disebut dengan musibah ini? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, zihabu Ramadan. Musibah itu adalah dengan perginya bulan suci Ramadan, dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Fa inna ad-da'wati fihi mustajabatun, karena semua doa-doa selama bulan suci Ramadan itu benar-benar mustajab, dikabulkan semua doa-doa. Was-shadaqati maqbulatun, semua sedekah yang diberikan di bulan suci Ramadan, baik pemberian langsung, memberikan orang berbuka puasa dan sebagainya, sedekah-sedekah itu adalah mustajabatun, maqbulatun, diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanati mudha'afatun, semua kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adzaba madfu'un, dan azab siksa ditolak. Jadi dibebaskan dari azab. Waalaikumsalam. Fa ayyu musibatin a'zamu min dhihabi Ramadan, maka musibah apa lagi yang lebih besar daripada selain perginya bulan suci Ramadan. Fa idza bakkatis samawati wal ardu, maka apabila langit dan bumi sejak menangis karena berangkat perginya bulan Ramadan, li ajrina, disebabkan karena kita ini umat Muhammad yang ditinggalkan dalam bulan suci Ramadan, fa nahnu ahaqqu bil buka'i wat ta'assufi lima yanqati'u anna min hadhil fadail wal karam. Maka seharusnya kitalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih pantas untuk menangis sekencang-kencangnya ukuran ini dengan telah berlalunya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh fadilah dan penuh kemuliaan. Tapi kebalikannya, kadang-kadang kita ini dengan perginya bulan suci Ramadan bersukacita, pada gembira gitu kan. Apakah salah kita bergembira? Boleh, boleh, karena kita kan sudah selesai menjalankan tugas pujian istilahnya, bergembira. Tapi orang-orang yang paham, yang pemikirannya tinggi, justru dia akan bersedih, berduka cita dengan perginya bulan suci Ramadan. Kadang-kadang saking bergembiranya orang dengan perginya bulan suci Ramadan, baru nemu sejelo puasa nanti. Karena perjelo puasa karena apa? Baru sejelo udah karena suat likur. Nah ini kan terlalu gitu katanya. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis ini merubah persepsi kita, kemudian sudut pandang kita mengenai makna dari bulan suci Ramadan ini. Wa ru'yanin Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu awjuhin. Allah menciptakan seorang malaikat yang memiliki 4 wajah. Min wajhin ila wajhin masiratu alfi sanatin. Besar satu wajah ini dari satu wajah ke wajah berikutnya itu perjalanan 1000 tahun. Perjalanan yang cepat. Jadi berembik ke beli otak niki kan malaikat niki. Kemudian fabiwajhin, dengan satu wajah, yasjudu ila yaumil qiyamah, dia bersujud sampai hari kiamat. Yaqulu fi sujudihi, sambil dia berkata di dalam sujudnya, subhanaka ma a'zama jamaluka, maha suci engkau ya Allah, alangkah agungnya keindahanmu. Ini satu wajahnya bersujud dengan bacaan itu. Wa biwajhin yanzuru ila jahannam, satu wajahnya melihat ke arah neraka jahannam. Wa yaqul, sambil berkata, al-wail liman dakhalah. Sungguh celaka sekali orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Wa biwajhin yanzuru ilal jinan, satu wajahnya memandang ke arah surga. Wa yaqul, kemudian dia berkata, tuba liman dakhalah. Sungguh beruntung orang yang memasuki surga tersebut. Wa biwajhin yanzuru ila arsyir rahman, dan satu wajahnya memandang ke arasnya Allah yang Maha Rahman. Wa yaqul, sambil berkata, Rabbirham, ya Allah sayangilah, wala tu'adzib saimi Ramadan min ummati Muhammadin alaihi salam. Sayangilah dan janganlah engkau menyiksa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari adab neraka dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian wa anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala ya'murul kiramal katibina fi syahri Ramadan ay yaktubul hasanat.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat kiramal katibin yang mencatat kebaikan dan kejelekan kiri kanan ini khusus di bulan Ramadan untuk menulis semua kebaikan-kebaikan di umat Muhammadin alaihi salatu wassalam, bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak menulis kejelekan mereka. Wa yudhibu anhum dzunubahum al-madiyah, dan kemudian melewatkan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan semata-mata karena beriman, penuh keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, penuh keikhlasan menjalankannya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Yuqal, dikatakan, jadi ini bukan sabda Rasulullah, qaul ulama. As-shaumu thalathu darajat. Ini yang sering dibahas oleh Ma'rudin. Puasa ini diklasifikasikan dalam 3 tingkatan. Dia ada 3 klasifikasi puasa, 3 jenis macam puasa. Shaumul awam, yang pertama puasa umum, awam. Nah, ini mayoritas, ini orang-orang umum gitu. Kemudian wasaumul khawas, yang kedua puasa khusus. Yang ketiga wasaumu khawasil khawas, puasa khawasul khawas. Ini VIP lah, yang paling tinggi kelasnya. Amma shaumul awam, adapun yang dimaksud dengan puasanya orang awam, orang umum niki adalah fakafful batni wal farji an qada'i syahwati. Adalah menahan perut dan syahwat dari menunaikan syahwatnya, dari melakukan hal-hal yang samaran niki, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau hanya itu yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka ini termasuk puasa awam, umum, mayoritas kebanyakan seperti itu. Kemudian amma shaumul khawas, adapun yang dikategorikan puasa khawas khusus itu adalah bahwa shaumus salihin. Ini adalah puasanya orang-orang yang saleh. Wa huwa, yaitu kaful jawarih. Dia menahan anggota-anggota badannya, panca inderanya, anil atham, dari perbuatan-perbuatan dosa. Fala yatimmu dzalika, tidak bisa sempurna puasa khawas ini kecuali illa bimudawamati khamsati asya, kecuali dia harus melakukan, membiasakan 5 hal. Jadi supaya bau tayak kelas nih menjadi puasa khawas kita ini, kita harus minimal melakukan 3 hal yang kita harus perhatikan. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena kadang-kadang pandangan di depan ini banyak sekali yang akan bikin kita terjerumus. Kan kemarin ada yang bertanya di kantornya Pak Ham, gitu kan. Jadi dia ingin sekali puasa yang benar, tapi ketika dia mudik naik pesawat, ada pramugari pakaiannya panjang, pas dia jalan lah soyak nih gitu, di atas ya kan. Itu kan terganggu pandangan kan. Bagaimana solusinya kata dia kan? Saya bilang Anda masih normal. Kalau tertarik sama hal-hal yang bagus macam itu normal namanya kan. Itu memang sudah manusiawi, laki-laki tertarik sama perempuan, melihat sesuatu yang indah macam itu normal. Tapi ada resepnya di Rasulullah. Jadi nazratul ula laka, pandangan pertama yang kita lihat kebetulan itu bonus. Wasaniyah alaika, tapi yang keduanya itu dosa gitu kan. Makanya ketika lihat seperti itu langsung menunduk. Kata Kiai Dasat Latif, ini barang bagus kan, nggak kita lihat barang bagus. Kita lihat dosa gitu kan, mubazir itu. Jadi Rasulullah memberikan resepnya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ketika kita melihat hal-hal yang barangkali menarik kita, tapi akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik, tundukkan pandangan. Jadi kalau ada misalnya ngobrol sama cewek niki sambil nunduk, mau kemana niki? Ada apa niki? Kira-kira mana niki? Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita kebaliknya, kita melihat sesuatu yang indah, astagfirullah, langsung buka nih kembali niki. Sayang parah niki kan. Ghaddul basar, ini resepnya pertama kalau mau nih kelas kita puasanya nih. Tundukkan pandangan. Mana dia tadi? Gara-gara disuruh dudukkan pandangan, nunduk beneran. Baik, yang kedua, tundukkan pandangan ankul lima yudhammu syara'an, dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa secara syara'. Watsani, yang kedua, hifzul lisan 'anil ghibati, hendaklah kita menjaga lidah kita dari ghibah. Ghibah ini membicarakan aib orang lain. Wal kadhibi, dusta, bohong, lekak cara sasak niki.
tidak boleh. Wan namimati, dan suka mengadu domba. Di bulan Ramadan jangan pernah. Kemudian wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Jadi ini yang harus kita jaga kalau kita mau naik kelas puasa ini menjadi khawas, yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang bisa merusak niki pahala puasa. Yang kedua, menjaga lidah, kemudian dari ghibah, kemudian tidak berdusta, tidak mengadu domba, dan tidak bersumpah palsu. Jadi 5 niki. 5 ruya Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, khamsatu asya tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ayat betul thawabahu, yaitu membatalkan pahala puasanya. Jadi bukan membatalkan puasa, tapi pahalanya. Apa dia yang 5 niki? Al-kadhibu, 1 bohong, dusta. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah. 3 namimah, adu domba. Wal yaminul ghamus, dan kemudian bersumpah palsu. Wan nazru bisyahwati, atau wan nazru bisyahwatin, memandang, melihat dengan syahwat. Jadi kalau misalnya melihat perempuan-perempuan cantik kemudian dengan syahwat, ini bisa menghilangkan. Melihat tontonan-tontonan, ada film-film sekarang HP di depan kita semua, melihat macam-macam di situ, kalau sampai menimbulkan syahwat, itu bisa merusak pahala puasa. Jadi kalau sudah kelihatan gambar itu lewat, udah lewatin aja, skip aja lah, biar jangan kita lihat gitu kan. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua, yang pertama menundukkan pandangan, yang kedua menjaga lisan dari ghibah dan seterusnya. Yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita bisa masuk kelas khawas ini, kaful udhni an istima'i kulli makruh, menahan pendengaran dari mendengar hal-hal yang tidak baik, yang dibenci, yang makruh. Jadi mendengar orang bercerita jelek, bicarakan aib orang lain, nggak usah dengar. Mendengar apa ya, pokoknya hal-hal yang misalnya berbau merangsang dan sebagainya, udah nggak usah. Pokoknya hal-hal yang akan menjadikan kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, itu kita harus tahan pendengaran kita. Nggak usah didengar lah. Kemudian warabi', yang keempat, kaffu jami'il a'dha' anil makarih, menahan semua anggota badan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian berikutnya waqaful batni 'anis syubhat fi waqtil iftar, menahan perut ini, menjaga perut daripada berbuka menggunakan barang yang syubhat ketika berbuka puasa. Sungguh la ma'nan lis-shaumi 'anil ta'amil halal, tidak ada maknanya, tidak ada artinya kita berpuasa makan sahurnya menggunakan makanan yang halal, yang bersih pada waktu makan sahur. Tsummal iftar 'alal haram, kemudian berbuka menggunakan barang haram atau hasil dari yang haram, nggak ada gunanya. Famathaluhu, perumpamaannya adalah kaman bana qisran wa hadama misran, seperti orang membangun rumah atau gedung tapi dia menghancurkan kota. Ya kan nggak ada kenanya nih kan? Apa guna bangun istana di situ tapi kemudian kotanya dihancurkan. Jadi dia sudah makan sahur dengan sesuatu yang baik, kemudian pas dia berbuka ternyata dari hasil curian atau dari barang yang haram dan sebagainya, maka percuma puasanya, nol jatuhnya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa la tash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat pahala apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Wal khamisu, yang terakhir, yang kelima yang harus dijaga supaya naik kelas niki, alla yastakthira minal halal waqtal iftar. Jangan terlalu banyak makan dari barang yang haram pada saat berbuka. Bihaitsu yamla'u batnahu, sampai penuh perutnya. Walidha qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, ma min wi'ain abghadu ila Allah min batnin mali'in minal halal. Tidak ada satu bejana, wadah yang paling dibenci oleh Allah selain perut yang penuh dengan barang yang halal. Yang halal, bukan yang haram. Dia kekenyangan nih. Jadi pas berbuka dia makan semuanya, teh masuk, kopi masuk, makan, soto, bakso masuk semua, es masuk lagi, kemudian tambah lagi semua jajannya. Akhirnya pas mau terawih seperti ular kekenyangan itu, melepar dan tahu terawih kan terus kan. Nah ini, jadi walaupun dia puasanya lulus sampai selesai, cuman kalau masih menuruti penuh seperti begitu, awam lah yang dipelai ini, burung tai kelas ya kan. Wa amma shamu khawasil khawas, yang ketiga niki, adapun puasanya khawasul khawas, VIP lah niki, kalau pejabat niki yang paling tinggi niki kelasnya adalah shaumul qalbi,
itu adalah including di dalamnya termasuk puasa hati. Bukan hanya puasa dari menahan makan minum, puasa anggota badan, tapi kalau puasa khawasul khawas itu adalah tasaumul qalbi, puasa hati, anil himamid daniyati, dari perkara-perkara yang rendahan, wal afkadid danawiyati, dan pikiran-pikiran masalah keduniaan. Orang dia mikir dunia, dia nggak repot lagi mikir apa, mau buka baras, dengar mikir mana dikit. Yang dia pikir adalah isi dengan full ibadah. Kemudian waqafuhu amma siwallahi bil kulliyati, dan dia menahan, menjaga semua panca inderanya termasuk hatinya daripada memikirkan selain Allah secara totalitas, secara keseluruhan. Jadi dia isi benar-benar saat dia berpuasa ini full time 24 jam tanpa jeda untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tafakkara hadha as-sha'imu fima siwallah, jikalau orang yang berpuasa khawasul khawas ini sempat memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yahsulul fitru an shaumi, anggap diri sudah batal nih puasanya. Kalau dia sudah sempat mikir-mikir salainan nih daripada ingat Allah, batal lah puasa si parandi. Wa huwa rutbatul anbiya was salihin was siddiqin, dan puasa macam ini khawasul khawas ini levelnya para nabi dan para siddiqin. Kalau kita jasa pikir masih jauh nih ya. Dia terbau ya kayak ini. Jadi menurut mereka ini sia-sia lah gitu. Tidak perlu diqada, sia-sia lah puasanya. Ini saya bisa pastikan mungkin tidak sampai kita kepada kelas seperti ini. Sebab apa? Kita dari pagi sudah mikir apa yang kita akan untuk berbuka, untuk ini, masih bahkan baru hari setengah puasa kita sudah repot mikir apa buat lebaran nanti kan gitu. Belum lagi buat beli baju macam-macam. Nah, orang yang sudah levelnya ini dia sudah tidak mikir hal-hal seperti itu. Lontah lombok anikiangan tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh saja misalnya Imam Ghazali disebutkan begitu masuk bulan suci Ramadan dia minta istrinya bikinkan bubur. Buat apa bubur? Sebab kalau saya makan roti atau makan nasi, belum lagi waktu saya ngunyah makanan itu, buang-buang waktu itu mengunyah makanan berat. Kan? Sedangkan kita ini kan pas berbuka makan banyak, habis itu ngerokok dan sebagainya kan. Justru trawehnya yang kita ingin buru-buru supaya ingin segera bisa melakukan makan minum lagi begitu kan. Makanya saya bilang masih jauh level kita untuk bisa naik ke sini. Tapi sudah masuk level khawas saja sudah alhamdulillah lumayan ya kan. Karena waktu terbatas jangan lompat-lompat sedikit aja. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib berkata, la yubahu lis-sha'imi at-taqbilu wal massu, tidak boleh bagi orang yang berpuasa itu mencium dan memeluk. Memeluk siapa dan mencium siapa ini? Mencium istri tentunya. Jadi mencium memeluk istri di bulan suci Ramadan siang hari nggak boleh, apalagi memeluk istri orang kan. Nah, jelas haram lagi ya, memeluk pacar kan. Ini mencium memeluk istri saja yang sudah jelas halal, ini haram, apa nggak boleh. La yubahu, kata Sa'id bin Musayyib. Khafa aw lam yakhaf, baik dia khawatir maupun tidak khawatir akan terjadi yang lebih jauh katakan. Lima ruya an Ibnu Abbasin, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna syaban, ada seorang pemuda, qama ila Ibnu Abbas, berdiri bertanya kepada Ibnu Abbas, faqala lahu, berkata pemuda ini kepada Ibnu Abbas, aqbilu wa ana sha'im, uqabbilu wa ana sha'im, saya mencium memeluk istri saya padahal saya sedang berpuasa. Faqala, berkata Ibnu Abbas, la, jangan, tidak boleh. Kata Ibnu Abbas, jadi ada pemuda bertanya, bolehkah saya memeluk atau mencium istri saya sedang berpuasa? Faqala, la. Ibnu Abbas dengan tegas menjawab, tidak. Faqama ilaihi syaikhun, lalu kemudian berdiri seorang tua, papu-papu ngajang niki. Faqala, uqabbilu ana sha'im, saya mencium memeluk istri saya sedangkan saya puasa. Faqala, na'am. Ibnu Abbas berkata, ini kembi-kembi papu. Kanggu. Pas papu-papu ini saya berketua nih kan. Fa'ada ilaihi syab, mendengar jawaban itu tulak niki kanak bajang niki. Kembali dia. Faqala lahu, orang anak muda niki berkata kepada Ibnu Abbas, atahillu lahu ma haramta alayya,
wa nahnu ala dinin wahid. Atuhillu lahu, kenapa engkau menghalalkan apa yang telah kau haramkan kepadaku? Wa nahnu ala dinin, padahal agama kita sama ini, Islam. Saya bertanya, saya mencium istri saya siang hari bulan Ramadan, kau jawab, jangan, nggak boleh. Ada kakek-kakek bertanya, katanya, saya mencium istri saya siang hari, oh kau jawab, silakan aja, nggak apa-apa, boleh. Kenapa itu? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, li'annahu syaikhun, dia sudah tua, yamliku irbahu, dia bisa mengendalikan hasratnya. Jadi tegangannya sudah lemah, tegangannya gitu kan. Wa anta syabun, sementara engkau ini masih muda, la tamliku irbaka, tidak akan bisa mengendalikan hasratmu nanti. Jebol kan. Jadi ibarat sutet nih kita bajang-bajang nih masih jauh nyambar setrum nih kan. Tras setrum nih. Dengan tua-tua dengan kule-kule nih sudah lumpet setrum nih kayaknya. Qila, dikatakan al-murad bis-shaumi qahru aduwillah, yang dikatakan adalah puasa ini untuk melemahkan, mengalahkan musuh Allah. Jadi puasa ini berfungsi untuk melemahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Fa inna wasilata syaitan bisyahwati, karena wasilah syaitan ini untuk menggoda kita ini melalui jalur syahwat ini. Jadi syahwat ini yang ditunggangi oleh syaitan, baik hasrat seksual, hasrat ingin makan, hasrat ingin beli itu, hasrat ingin membicarakan orang, semua itu adalah jalur syahwat semua itu. Wa innamat taqwa syahwat bil akli wasyurbi, dan sesungguhnya syahwat ini punya energi, dia akan jadi kuat, dia disebabkan karena adanya makanan dan minuman itu. Fala yustafadu minas shaum qahra adubillahi ta'ala wa kasr syahwat illa bitadlilin nafsi biqillatil akil. Maka tidak mempan nih, tidak ada manfaat dari puasa tersebut untuk bisa melemahkan musuh Allah kalau kita kemudian tidak mengurangi makan ini. Jadi justru fungsi puasa ini adalah untuk mengurangi volume, intensitas dari makanan yang kita asup, yang kita makan. Maka fungsi utama dari puasa ini adalah untuk mengurangi itu. Walidaruya, oleh karena itu diriwayatkan fi masyri'atis shaum, asal muasal disyariatkannya puasa niki. Jadi asbabnya lah kenapa puasa disyariatkan, annallaha ta'ala khalaqal aqla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal. Faqala, lalu kemudian Allah berfirman kepada akal, aqbil wa aqbala, menghadap, datang menghadap akal. Tsumma qala adbir fa adbara, kemudian Allah berfirman membelakangi atau hadap sana, dia pun nurut, muter. Jadi akal nanti manut gitu kan, disuruh maju, maju, mundur, mundur gitu kan. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, man anta wa man ana, firman Allah kepada akal niki, siapa engkau dan siapa aku ini? Faqala la aqlu, berkata akal, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, wa ana abduka dhaif, dan aku ini adalah hambamu yang lemah. Kata akal ini menjawab, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada akal, ya aqlu, wahai akal, ma khalaqtu khalqan azza minka, aku tidak ciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu. Jadi akal ini nurut, manut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikrar, langsung mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dan akal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqa Allah Ta'ala nafsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada nafsu tersebut, aqbili, menghadaplah engkau. Falam tujib, dia enggak jawab, dia menang aja bahasa Jawa. Jadi menghadap, dia enggak jawab, diam aja. Tsumma qala laha, kemudian Allah bertanya kepadanya, man anta wa man ana, siapa aku, siapa engkau dan siapa aku, tanya Allah. Faqalat, nafsu itu menjawab, ana wa anta, saya ya saya lah, engkau lah. Dengan sombongnya dia menjawab seperti itu katanya gitu kan. Kemudian fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanah. Akibat dari perbuatan nafsu yang congkak macam itu, lalu dia disiksa dalam api neraka jahanam 100 tahun. 100 tahun dibakar dia pakai api. Tsumma akhrajaha, kemudian setelah dibakar 100 tahun di api neraka jahanam, dikeluarkan dari situ. Faqala, setelah itu Allah tanya lagi, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku, tanya Allah. Fajabahu kal awal, masih jawabannya seperti pertama. Ana, anta. Bayangkan sudah dibakar, disiksa 100 tahun di api neraka jahanam, masih jawabannya tidak berubah. Bahwa saya, engkau ya engkau, katanya gitu kan. Akhirnya summa ja'ala fi naril ju' mi'ata sanah. Lalu dia dimasukkan ke dalam
siksaan berupa neraka bentuknya kelaparan, kepejahan niki. Dikasih lapar selapar-laparnya 100 tahun. Setelah itu baru dikeluarkan. Fasa'alaha, ia pun ketuaan niki nafsu niki. Fa aqarrat bi annaha al-'abdu wa annahu ar-rabb. Baru mengaku bahwa saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Kepejahan dulu nih. Namun sekedar tersedut niki terpanggang enggak mempan dia. Nah, itu terpejahan niki setelah dia dikasih lapar ratusan tahun dalam neraka kelaparan niki, baru dia mau mengakui bahwa Allah sebagai Rabb dan dia sebagai hamba. Fa'awajaballahu ta'ala 'alaiha as-shaum bisababi dzalika. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita niki dengan sebab niki. Jadi nafsu niki hanya bisa ditaklukkan dengan lapar, dengan berpuasa niki. Qila, dikatakan di sini, al-hikmatu fi fardiyatis shaum 30 yawman. Hikmah diwajibkannya puasa 30 hari niki, napi sebab puasa 1 bulan niki, itu 30 hari niki, ada yang 29, ada 30, kurang lebih mereka niki sebulan niki, yaitu anna abana Adam alaihi salatu wassalam, bahwasanya bapak kita semua niki, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lamma akala fil jannati minasyajarati, ketika beliau memakan buah pohon yang disebut pohon khuldi niki, di dalam surga niki, baqiya fi jabihi miqdara 30 yawman. Itu dia diam makanan tersebut, buah itu di dalam tenggorokannya kurang lebih 30 hari. Tinggal di dalam tenggorokannya, buah enggak masuk-masuk ke perut niki. Falamma taba ila Allah taala, kemudian setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, amarahu bi shaumi 30 yawman wa layaliha. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa 30 hari dengan malamnya sekalian. Jadi kalau dulu Nabi Adam berpuasa 30 hari, 30 malam. Siang malam berpuasa selama 30 hari. Lianna ladzatad dunya arba'ah. Karena kelezatan dunia ini ada 4 kriteria. At-ta'am, 1 makanan. Wasyarab, minuman. Wal jima' dan jima'. Wan naum, dan tidur. Jadi ini yang disukai oleh manusia ini 4 hal ini. Makan, minum, jima', tidur. Kalau hanya ini yang kita lakukan, nggak beda kita dengan binatang kan. Makan, minum, jima, berhubungan suami istri gitu kan, dan tidur. Nah, itu yang kelezatan dunia. Wa innaha hijabun lil 'abdi minallah taala. Hal ini akan menjadi hijab, penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa furida 'ala Muhammadin wa ummatihi, dan diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bin nahari, puasanya siang hari saja. Sedangkan kita puasa siang hari saja. Wa ubiha al-akla bil laili, dan dibolehkan untuk makan atau berbuka ketika malam tiba. Wa huwa fadlun minallahi taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa karamun alaina, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nggak bisa bayangkan kalau kita puasa 30 hari 30 malam, kira-kira kuat nggak kita niki? Lemas kita kan. Bahkan ketika berbuka saja niki masih niki renungan niki senja niki, kita sudah niki duduk melingkar niki. Itu anak saya kadang-kadang itu setelah ngaji kan ada ngomong lagi itu, ngomong itu siapa pejabat itu kan. Nah, makanya saya sarankan pejabat-pejabat jangan ngomong pas saat begitu, itu dibenci orang itu. Dia bilang siapa ini ngomong-ngomong lagi ini katanya kan, bikin telat kita berbuka saja katanya gitu. Saya bilang dia ngomong itu karena belum saatnya berbuka gitu kan. Kalau sudah saatnya berbuka, mesti dia nggak ngomong, gitu kan. Nah, jadi saking nggak sabarannya kita menunggu saat berbuka puasa itu. Hukia, sebuah cerita di akhir ngajian kita niki. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Anna majusian, bahwasanya ada seorang majusi niki penyembah api, kufur jelas dia kafir. Ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fis suq. Dia melihat anaknya yang masih kecil di bulan suci Ramadan siang hari makan sembarangan di pasar. Jadi dia siang hari anaknya orang Majusi niki makan pokoknya di tempat terbuka di pasar siang hari niki. Kemudian fara'ahu, mana dia? Fadarabahu, melihat anaknya makan sembarangan siang hari di bulan puasa niki, dipukul anaknya oleh orang Majusi ini. Waqal, sambil dia berkata, "Lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan?" Kenapa engkau tidak menjaga kehormatan umat Islam di bulan suci Ramadan yang sedang berpuasa? Jangan kau makan-makan di luar. Walaupun kita nggak berpuasa, hormati orang Islam yang sedang berpuasa. Di dalam sana bersembunyi kalau kau mau makan, kata orang Majusi niki, memukul anaknya. Akhirnya singkat cerita, katanya famatal Majusi, meninggal orang Majusi niki.
Ternyata fara'ahu alimun fil manam, orang-orang alim banyak nih melihat dia di dalam tidurnya. Ala sariril izzati fil jannah. Dia menetap tempat yang dipan yang luar biasa indah di surga. Faqala, lalu orang ulama niki bertanya dalam mimpi niki, alasta majusian? Loh, kenapa tempatmu indah sekali? Bukankah kau ini orang majusi, penyembah api? Faqala bala, dia berkata, oh betul, saya majusi. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan. Tapi katanya, ketika saya akan meninggal dunia nanti saya mendengar sebuah nida, ini sebuah suara gitu kan, min fauqi, dari atasku, di atas kepalanya ada suara katanya. Ya malaikati, wahai malaikatku, bunyi suara tersebut. La tatrukuhu majusian. Jangan biarkan dia mati dalam keadaan majusi. Fa'akramahu bil Islam bihormatihi li Ramadan. Kemudian dia pun dimuliakan dengan agama Islam, artinya dia sempat bersyahadat sebelum dia meninggal dunia. Dengan sebab apa? Bihormatihi li Ramadan, karena dia menghormati bulan suci Ramadan. Makanya saya sering menyarankan di bulan suci Ramadan yang jual apapun, makanan dan sebagainya, ayo atur waktunya. Jangan jualan masih pagi jam 9 sudah buka. Mau kasih siapa mau makan ini gitu kan? Orang puasa. Itu kan banyak orang-orang non muslim yang beli, nggak usah lah. Hormati diri kita, hormati kehormatan bulan suci Ramadan, gitu kan. Nah nanti mungkin jam 4 dia buka, itu untuk orang-orang yang mau berbuka, persiapan berbuka. Kalau ada orang datang ke warungnya makan di tempat, bapak-bapak misalnya, jangan kasih, nggak boleh. Saya nggak jual kepada orang yang tidak puasa, gitu kan aja gitu. Jadi kalau dia bawa pulang untuk berbuka, silahkan. Makanya kan ada himbauan dari pemerintah yang dulu-dulu zamannya Pak Harto nggak boleh itu. Baru-baru kemarin baru boleh kan, apa, warung boleh buka dengan syarat tutup pakai kelambu gitu kan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka saudara-saudara kita yang non muslim ya di bulan suci Ramadan, silahkanlah mereka pada masak sendiri dan sebagainya, kita kan atau cari warung yang memang. Kalau dia muslim, kita umat Islam, saya sarankan jangan begitu. Nah, karena itu akan jadi fitnah dan kita sendiri tidak menghormati bulan suci Ramadan. Seperti yang saya ceritakan kemarin kan, ada seorang ustadz niki, dia keliling kan melihat ada warung buka itu siang hari, ada anak-anak kecil, anak-anak muda makan, marah-marah dia, ibu warung ini kali enggak, kalau mau buka tuh dikasih kelambu tutup, caranya jangan buka seperti begini. Kalian juga ini, kata dia kan, makan dilihat sama orang, itu nggak elok, nggak etis, orang sedang berpuasa di luar. Kalau mau buka, terpaksa buka, ini tutup cara warungnya pakai kelambu atau itunya dibuka, apa itu ditutup, apa itu rolling door-nya lah, ditutup. Akhirnya sang ibu warung mengatakan, maaf Pak Ustadz, ditutup rapi. Setelah dia rapi, nah kan ini sudah rapi, jadi enak nih, tolong teh manis satu. Pesan dia teh manis. Ustadznya sontoloyo juga ini. Baik, jemaah rahimakumullah, masih ada waktu kurang lebih ya setengah 20 menit lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis tentang tadi Allah menerangkan bahwa pada bulan puasa dia bisa membebaskan 600.000 per jam. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, berarti ada orang yang tidak masih berkata, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ada maksud itu siapa? Terus kedua, Allah menciptakan akal, dan akal pun sudah mengaku bahwa Allah dan saya akan boleh. Nah sekarang kalau kita hubungkan akal itu dengan peristiwa Isra Mi'raj, akal tidak diterima. Nah itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah membebaskan orang-orang yang sudah diwajibkan vonis akan masuk neraka gitu kan, di bulan suci Ramadan per jam 600.000 orang. Kalau sehari sudah sekian juta, kali sebulan sudah sekian ratus juta, hampir miliaran kan. Ya kalau misalnya kita hitung-hitung penduduk bumi mungkin kan paling hanya 2 miliar sekian gitu kan, maka seharusnya tidak ada orang yang tidak neraka.
Pertanyaannya berarti dong sudah ada orang di neraka? Tidak. Sekarang neraka surga belum ada isinya. Belum. Nanti setelah hari kiamat, kemudian yaumul hisab, pengadilan, kemudian siratal mustaqim, barulah di situ orang masuk surga atau neraka. Apa yang dimaksud ini adalah dalam rangka persiapan amal-amal. Jadi sekarang ini kita beramal amalan calon penghuni surga. Kita beramal amalan calon penghuni neraka. Nah inilah yang kemudian sekarang orang-orang yang amalannya sudah amalan yang sudah pokoknya misalnya jelek, yang sudah melakukan dosa-dosa besar. Tapi selama di bulan suci Ramadan, kalau dia misalnya benar-benar berpuasa, itu sudah dihapuskan. Itu maksudnya dia dimerdekakan, dibebaskan. Bukan orang sudah dalam neraka kemudian diangkat, tidak. Jadi sekarang ini adalah maksudnya, maka oleh karena itu, ayo kita pacu-pacu dan puasa kena antan niki supaya kita termasuk orang yang dibebaskan, diangkat dari dosa-dosa niki sehingga kita masuk calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada penghuni surga neraka nanti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, akal. Akal itu apa? Sungguh mulia, dia mengakui Allah dan seterusnya. Kemudian sedangkan nafsu dia keras, menolak kan, tidak mengakui. Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj tidak diakui oleh akal, tidak dimengerti gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita ingat bahwa akal ini adalah instrumen pelengkap manusia. Hewan Allah ciptakan itu hanya nafsu saja kan, itu pelengkapnya, tidak ada akalnya. Manusia akal dan nafsu. Tapi kan peristiwa Isra Mi'raj salah satu contoh tidak bisa diterima akal dan sebagainya. Itulah kemudian ketika kita berbicara tentang agama, tentang i'tiqad dan sebagainya, nggak cukup dengan akal, nggak cukup. Makanya hidayah ada 3. Hidayah ghariziyah, insting, naluri, gitu kan. Kemudian hidayah akliyah, akal. Nah, yang ketiga nih yang bisa membuat kita kemudian mengenal Allah dan sebagainya, hidayah diniyah, agama, wahyu, gitu kan. Sekali Nabi Ibrahim ketika beliau mencari hakikat ketuhanan, lihat sampai bintang disangkanya Tuhan, bulan di pikirannya Tuhan. Ini lebih besar nih, dia nih keluar matahari, wah ini dia pastinya. Ini paling besar gitu kan. Tapi falamma afalat, ketika matahari pun terbenam, qala inni la uhibbul afil. Wah, saya enggak suka, masa Tuhan tenggelam gitu kira-kira. Kemudian Nabi Ibrahim berkesimpulan, jikalau engkau tidak memberikan petunjuk kepada aku, akan tersesat. Itulah kemudian Allah memberikan petunjuk. Rasulullah SAW ketika beliau di awal permulaan menerima wahyu, beliau dalam semacam kekalutan melihat situasi masyarakat Arab jahiliyah yang luar biasa kacau. Akhirnya beliau bertahanus di gua Hira. Barulah kemudian malaikat Jibril datang, Iqra. Sebelumnya beliau tentu belum paham kan siapa Allah dan sebagainya. Nah, berdasarkan firman Allah itulah kemudian beliau dibimbing 100% mengenai tentang iman, Islam dan seterusnya. Nah, jadi memang untuk peristiwa-peristiwa samara apalagi yang gaib ini akal udah mentok di situ, nggak bisa akal. Ketika sahabat-sahabat mendengar cerita tentang Rasulullah Isra Mi'raj, beliau tidak mencerna dengan akal, tapi beliau menangkapnya dengan iman. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan, ya Abu Bakar, inna sahibaka yaz'amu annahu usriya bihi ila Baitul Maqdis wa minhu ila samawat wa ja'a qabla an yusbih. Ya Abu Bakar, tuh sahabatmu mengaku bahwa dia tadi malam diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai 7, bahkan sampai kepada Sidratul Muntaha, lalu dia bisa kembali ke bumi dalam waktu sebelum waktu subuh. Apakah kamu percaya? Hal tusaddiquhu? Qala na'am, ana usaddiquhu fima akhbaru. Saya percaya dengan apa yang disampaikan dalam Muhammad. Sampai bingung orang Quraisy niki. Anta tusaddiquhu fi hadha? Yuk, sebegini ngarangnya cerita ini kira-kira marah gitu kan, sampai dia menghayal kami, masihkah engkau percaya? Qala na'am, ana usaddiqu fima huwa ab'ad min dzalika. Iya, saya percaya, bahkan kalau ada cerita lebih jauh lagi saya tetap percaya. Kalau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara. Tapi kalau kita yang berbicara, Madayan yang berbicara belum tentu gitu ya. Ini Rasulullah yang berbicara, makanya iman gitu kan. Nah gitu. Jadi ada perkara-perkara iman yang kalau kita belum bisa nangkep cerna, tapi kalau sudah Al-Qur'an yang menyebutkan, Rasulullah yang bersabda sama'an wa ta'atan. Sami'an wa ta'atan. Belakangan kita mencari-cari niki kemana hikmahnya apa, dan belakangan pertama kita beriman dulu. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini ke gua aja, sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Saya menanyakan tadi sudah ditanyakan sama Pak Kaya. Jadi saya bingung nanti nama yang disebut di neraka, hamba Allah yang di neraka, kita sudah jelaskan. Bagaimana yang hamba Allah yang di dalam kubur, kita sudah jelaskan. Insya Allah paham. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin karena tadi Pak Ustaz agak cepat, ini penting buat kita. Allah menciptakan 4 wajah malaikat di ulang hari. Kemudian berikutnya, karena ini terjadi di situ juga ada 3-4 orang jamaah tentang hilangnya imam. Tidak dilakukan sujud sahwi pada salat tarawih. Bagaimana hukumnya? Kemudian tentang salat witir, apa tak lebih baik kita salah tidak usah ada 2 rakaatnya, kemudian 1 rakaat. Jadi karena di tempat yang agak sering saya ikut itu langsung rakaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang malaikat yang memiliki 4 wajah, yang mana jarak antara satu wajah dengan wajah yang lainnya itu sejauh 1000 tahun perjalanan. Maka dengan satu wajahnya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat sambil mengucapkan subhanaka ma a'zama jamaluka, maha suci engkau ya Allah, alangkah agungnya keindahanmu. Kemudian dengan wajahnya yang satu lagi, yanzuru ila jahannam, dia memandang ke neraka jahannam, wa yaqul, sambil berkata al-wailu liman dakhala, celaka bagi orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Wa biwajhin yanzuru ilal jinan, dengan satu wajahnya lagi dia memandang ke arah surga, wa yaqul, sambil berkata tuba liman dakhalaha, beruntunglah orang yang bisa masuk ke dalam surga tersebut. Wa biwajhin yanzuru ila arsyir rahman, dengan satu wajahnya dia memandang ke arah arasnya Allah yang maha rahman, wa yaqul, sambil berkata rabbirham, ya Allah sayangilah, wala tu'adzib, dan janganlah engkau siksa shaimi Ramadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia malaikat dengan 4 wajah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai khilafnya imam, ya itu tadi. Imam ketika dia sholat, kalau dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat, gitu kan, misalnya lupa jumlah rakaatnya, maka bana alal yakin, dia harus segera ambil keyakinannya 2 apa 3 ya rakaatnya, misalnya kalau dia sholat fardu 2 apa 3. Nah, dia ambil yakinnya, kalau memang dia yakin 3, tapi sebaiknya kalau 2 apa 3, 2 masih ragu, dia ambil yang lebih sedikit, 2, gitu kan. Kemudian tambah lagi jumlah kurang rakaatnya, dengan catatan nanti sebelum dia salam, maka setelah tahiyat akhir dia sujud sahwi dulu, sujud sahwi. Nah kemudian ini yang ditinggalkan oleh imam niki sunnah abad apa rukun ini dalam salat tarawih yang rakaat berikutnya dia lupa rakaatnya, lupa berdiri, kurang rakaat lah gitu kan, kurang jumlah rakaat ya. Nah maka kalau kurang jumlah rakaat diingatkan oleh makmum, misalnya subhanallah bagi yang laki, kalau perempuan tepuk tangan, tapi kayaknya agak kedengeran kayaknya perempuan tepuk tangan kan, subhanallah, apalagi sampai rame makmumnya bilang subhanallah. Imam itu harus peka, makanya kan imam yang baik itu bukan imam yang kedok. Jadi nggak mau mendengarkan aspirasi masyarakat kan, sampai lelah makmum niki ulang subhanallah, subhanallah. Jangan terus kedok imamnya, jangan bilang gitu kan. Makanya peka imam, kalau sudah ada sedikit riak di belakang, subhanallah, nah, mikir nih langsung, apa nih yang kurang gitu kan. Nah kalau dia masih yakin imam ini dengan keyakinan sendiri, lanjutkan dan makmum ikuti saja. Ternyata salam imam ini tanpa sujud sahwi, nanti boleh itu imam itu nengok belakang, tanya dia, kenapa subhanallah, apa yang kurang? Nah, gitu kan. Nah kalau hanya misalnya kurang sunnahnya, ya sudahlah, anggap sempurna gitu kan. Tapi kalau ternyata kurang rakaatnya, seperti yang kita sudah bahas dalam kitab Al-Muhadzab pada beberapa bulan yang lalu, maka jumlah rakaat yang kurang ini tinggal tambah lagi. Allahu Akbar berdiri, tambah lagi, kemudian sempurnakan, tambah aja, nggak usah diulangi dari awal. Tambah, kalau kurang 1 ya tinggal tambah 1 kan, tapi dengan syarat nanti sebelum salam selesai tahiyat akhir sujud sahwi boleh. Tapi kalau misalnya
Imam nggak mengakui, lengkap nih, sudah sempurna semua nih. Siapa yang diikuti ya? Sudah, kalau imamnya yakin, ikut imam aja gitu kan. Karena imam yang kita ikutin gitu kan. Tapi kalau makmumnya bersikeras bahwa mayoritas bilang gitu, harusnya imam ini mengikuti suara mayoritas. Tapi kalau hanya satu yang misalnya mengucapkan itu, ditanya yang sebelah gimana? Oh, nggak lengkap kok. Yang satu bilang enggak. Ah, ya kita lihat suara yang terbanyak lah. Barangkali makmum ini yang lalai kan gitu. Bisa jadi begitu kan gitu. Nah, ini suara terbanyak begitu. Walaupun sholat sunnah, Ya sama. Walaupun sunnah statusnya, ketika kita sudah mengerjakannya, rukun-rukunnya jadi wajib gitu kan, sama gitu. Jadi wajib. Jangan karena dia sholat sunnah, itu ngempahang kan orang itu ruku, hanya sholat sunnah harus gitu. Nggak boleh. Sama kayak puasa sunnah kita. Begitu kita sudah niat berpuasa, maka syarat ketentuannya sama juga, nggak boleh makan, nggak boleh. Jadi jangan sampai dengan alasan puasa sunnah ngempahang kan, kalau puasa wajib nggak boleh merokok. Ah, ini kan hanya puasa sunnah, bolehlah kita ngerokok ya. Nggak boleh, tetap walaupun sunnah awalnya, begitu kita sudah kerjakan semua ketentuan-ketentuan, jadi wajibnya semua sama. Kemudian witir, mana sebaiknya? Apakah 3 rakaat langsung, apa 2 plus 1, atau 1 langsung? Ya kalau kita lihat namanya witir itu ganjil gitu kan. Jadi disebut sempurna dia salat witir, salat ganjil kalau sudah jumlahnya ganjil. Kalau dia 2 plus 1 berarti 3. Tapi kita mayoritas 2 salam plus 1. Apakah boleh? Ya boleh gitu kan. Ini kan teknis saja gitu kan. Ya, makanya dia gandengan, makanya niatnya jangan salah. Ketika kita 2 rakaat, ini witir 3 rakaat deh, tapi 2 pertama, apa niatnya? Usalli sunnatan minal witri. Ada minnya. Ya, bagian lihat tab'id. Saya sholat 2 rakaat bagian dari sholat ganjil ini, sholat witir ini. Kalau nggak ada itu, maka dia rusak itu. Nah, ketika 1 rakaatnya lagi usalli sunnatal witri. Rakaatan. Nah, kalau kita berbicara mana yang lebih afdol sebetulnya, ya 3 itu langsung bagus gitu kan. Usalli sunnatal witri salah rakaat. Sholat ganjil 3. Ya. Dan saya kalau sholat sendiri selalu 3 gitu kan, 1-1, 3 langsung gitu kan. Dan syaratnya tidak ada tahiyatnya. Jadi pas 2 rakaat jangan tahiyat gitu kan, langsung los 3. Jadi sholat witir nanti boleh 1, 3, kemudian 5. Nah bahkan kalau misalnya mau sholat witir 11 rakaat sekaligus, boleh. Usalli sunnatal witri 11 rakaatan. Aku sholat witir 11 rakaat, lillahi ta'ala. Bangun terus, nggak usah tahiyat-tahiyat. Nanti pas ke-11-nya baru tahiyat sekali. Gitu. Terus, ya boleh. Maksudnya begitu gitu kan. Nah, kalau mau minimal 1 rakaat. Nah, sama kayak sholat taraweh. Mana sholat taraweh yang benar? Benar semua kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu kan. Jumlahnya 8 rakaat plus 3 witir, jadi 11. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus sejak kapan ada 23 rakaat? Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi beliau melihat ini masih banyak waktu untuk bulan Ramadan daripada kita isi dengan hal-hal yang tidak benar gitu kan. Udah mending kita tambah lagi jumlah rakaatnya sholat. Nah, berarti bukan dari Rasulullah, Umar bin Khattab yang menginisiasi. Berarti boleh enggak? Rasulullah bersabda, kalau ingin selamat, maka peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah sesudahku yang mendapat bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, walaupun secara tidak langsung, walaupun Rasulullah sudah wafat, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah termasuk yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tapi kemudian kalau menyalahi dari tujuan awalnya, Umar bin Khattab maksudnya menambah jadi 23 supaya kita benar-benar mengisi Ramadan dengan sholat. Kemudian kita kejar 23 rakaat, tapi kemudian kita khusus ingin cepat selesai. Ah, itu salah lagi. Yang saya menyarankan daripada sholat 23 rakaat balap-balapan, bahkan sampai ada 23 rakaat 7 menit itu, na'udzubillah gitu. Saya bisa menyatakan bagi semua yang melakukan tarawih 23 rakaat 7 menit 10 menit niki dolal semua itu. Sesat gitu kan? Sesat. Dan itu pasti bukan dapat pahala, dosa dapat ini. Karena itu benar-benar dia ngolok itu. Udah ngolok, enggak sah soalnya. Baik rukun kaulinya. Coba baca Fatihahnya bagaimana? Makanya ada kartunnya itu. Dan Allah Akbar. Enggak bilang gitu ya, kartunya dibikin begitu. Itu sesat, menyesatkan, dan orang yang ikut sholat itu dapat dosa.
lakukanlah ibadah bulan suci Ramadan itu betul-betul lillahi ta'ala. Kemarin saya baru lihat ada postingan video di salah satu pesantren kecil, musala di rumah itu. Musala rumah seorang pengusaha bernama Haji Sulaiman. Saya mungkin dia dengar Haji Sulaiman namanya. Itu musala kecil rumah, tapi yang hadir itu penuh sampai halaman-halaman. Sampai halaman penuh yang hadir. Iya, ternyata apa yang terjadi? Setiap yang datang sholat tarawih ke situ, nanti pulangnya dikasih amplop 50.000. Akhirnya penuh musalla itu. Dan bagi yang mau lanjut sholat tadarus Al-Quran, dikasih lagi 100.000 untuk tadarus Al-Qurannya per orang. Dan bagi yang sholat subuh berjamaah, dikasih 50.000 lagi. Nah, kira-kira di sini kalau ada seperti itu, ramai nggak masjidnya? Normal. Ya. Nah, jadi itu berarti ya karena ngejar amplopnya kan, makanya ramai gitu. Ngejar amplopnya gitu. Allah. Masih ada sedikit sekali waktunya. Waalaikumsalam. Apabila sudah masuk tanggal 16 Ramadan, balik ayat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika tanggal 16 Ramadan balik ayat kunut kita kan. Apakah ada panduannya? Ya ini kreasi saja, kreasi. Rasulullah sholat malam qiyamul lail itu juga tidak ada riwayat yang maksur yang menjelaskan bahwa ayatnya adalah dari At-Takatsur sampai An-Nas gitu kan. Yang ada riwayat dari Auf bin Malik ketika suatu malam beliau menemani Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah terjaga, beliau ambil siwak lalu berwudu, setelah itu sholat. Auf bin Malik ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat, gitu kan? Rakaat pertama. Lalu beliau ruku. Ketika beliau ruku, beliau membaca Subhana dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azma. Itu yang beliau baca. Berapa banyak beliau baca bacaan tersebut? Pada ngonek neruku kanca dia berdiri tersebut. Pada ngonek rukunya nih. Kemudian beliau sujud membaca bacaan yang sama. Subhanadzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azma. Berapa lama? Sama lamanya rukunya dengan sujudnya. Nah, itu gambaran dari sholatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah kalau kita baca itu nggak kurang 1 jam itu. 1 jam kurang lebih kita baca surah Al-Baqarah. Berarti 1 rakaat saja beliau berdiri 1 jam, ruku 1 jam, sujud 1 jam, ya sudah, ya nurus sahur nih, sudah baru 1 rakaat nih. Itu sholatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi balik ayat dan sebagainya, bagaimana itu? Ya silakan, nggak ada salahnya. Mau bolak-balik mau ayat yang mana saja, gitu kan? Surah boleh. Terus kunut, gimana itu? Ya ini kan kalau kita mazhab Syafi'i memang ya kunut. Tempat kunut disunahkan adalah pada sholat subuh, gitu kan? Nah, kemudian juga termasuk 15 terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada yang salah. Ayo, ini sesuatu yang baik. Benar itu juga. Baik, jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita kali ini yang kita harapkan goalnya adalah kesimpulannya mudah-mudahan ada terbautai kelas nih puasa kita, okay? Amin. Jadi bukan hanya sekedar puasa awam, tapi kita naikkan peringkat kita, kelas kita jaga pandangan kita, tundukkan pandangan, jaga lisan, jaga telinga, kemudian jaga penglihatan, ya, kemudian kita jaga yang lain-lainnya. Kalau kita bisa sampai kemudian menjaga hati sampai kepada level yang tinggi, masya Allah, tabarakallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.